Beberapa tahun belakangan, setiap tahun ajaran baru ada saja berita tentang SD-SD negeri yang kekurangan murid. Salah satu penyebabnya sih katanya kalah saing dengan sekolah swasta. Salah satu alasannya karena para orang tua lebih memilih memasukkan anak mereka ke sekolah swasta atau sekolah yang berbasis agama. Fenomena ini memang tidak terjadi di semua daerah, tapi bukan berarti tidak ada di sekitar kita. Jadi alasan saya milih menyekolahkan anak di swasta itu karena biasanya sih dari yang aku lihat fasilitasnya lebih bagus daripada sekolah negeri. Kemudian dari segi kurikulum biasanya di sekolah swasta itu ada kurikulum tambahannya, entah itu dari agama atau dari bahasa Inggris atau mungkin dari metode pengajarannya. Dan selain itu juga sebenarnya masalah umur, karena waktu itu anak saya kan di usia 6,5 tahun. Dimana kalau negeri itu sebenarnya diutamakan yang berusia 7 tahun. Bisa di bawah itu, tapi harus mengikuti rata-rata minimum yang ada di tahun itu gitu. Jadi sempat gambling sih, maksudnya kalau misalkan udah ikutin prosedur tapi nggak diterima, apalagi yang kita incar sebenarnya kan sekolah dasar negeri yang cukup favorit kan. Nah, takutnya nanti kepental atau gimana agak repot, jadi ya udah deh akhirnya milih di swasta aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampus 10 akan mempresentasikan mengenai analisis kualitas infrastruktur pembelajaran antara sekolah negeri dan sekolah swasta di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Nazita Rehan, lalu selanjutnya ada Estiana Wulandari, Gania Azwa Yunik, Asyira Malaika, Muhammad Rizky, Muhammad Fakih, Jericho Justin Putra, Adrian Alvin Hasiri, dan saya Alfian Widarda Supriyana. Setelah itu, presentasi akan dilanjutkan oleh pembaca selanjutnya. Pada bagian latar belakang ini, kami ingin menjelaskan kenapa topik analisis kualitas infrastruktur pembelajaran penting untuk dibahas. Yang pertama, fasilitas ruang kelas sangat berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Ruang kelas yang aman, nyaman, dan layak sangat menentukan kenyamanan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, masih terdapat ketimpangan fasilitas pendidikan di Indonesia. Kondisi kelas antara sekolah negeri dan swasta sering kali berbeda cukup jauh. Ya, kita lihat keunggulannya dulu ya. Jadi keunggulan dari sekolah swasta ini kalau kita lihat kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Jadi sekolah swasta seringkali terkenal karena kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Mereka mempunyai sumber daya yang lebih besar, termasuk fasilitas modern, perpustakaan yang lengkap, lalu serta teknologi pendidikan yang mutakhir, lalu juga kurikulum yang luas dan terstruktur. Ini membantu siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi dalam berbagai mata pelajaran. Keunggulan sekolah negeri, jadi nggak hanya swasta aja nih yang banyak keunggulan. Jadi kita sama, ada 5 keunggulan dari sekolah negeri. Sekolah negeri ini sekolah yang dikelola oleh pemerintah, juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sekolah swasta atau lainnya. Salah satu kelebihan yang dimiliki sekolah negeri adalah terdapat pada biaya yang terjangkau, sehingga orang yang sekolah di sana akan terjangkau dalam biaya pendidikannya karena ada beberapa hal nih yang ditanggung oleh pemerintah. Tidak hanya itu saja, aksesibilitas sekolah negeri seringkali lebih mudah diakses oleh siswa karena mereka tersebar di berbagai wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan. Hal ini membantu juga memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus melakukan perjalanan jauh atau biaya transportasi yang tinggi. Lalu kita lihat infrastruktur. Sekolah negeri seringkali memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah swasta. Mereka biasanya dilengkapi dengan laboratorium, perpustakaan, ruang olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya. Biaya, tadi sudah disinggung, salah satu keuntungan utama dari sekolah negeri adalah biayanya yang lebih rendah atau bahkan gratis. Pendidikan di sekolah negeri biasanya didanai oleh pemerintah atau lembaga publik, sehingga memang biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh siswa dan orang tua biasanya lebih terjangkau. Hal ini membantu masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah atau menengah untuk mendapatkan pendidikan tanpa beban finansial yang berat. Pada tahun 2024, terdapat lebih dari 103.000 ruang kelas SD negeri yang mengalami kerusakan berat. Jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah swasta. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh faktor pendanaan, manajemen, lokasi, dan pemeliharaan. Selanjutnya terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian kami. Yang pertama, bagaimana perbedaan kondisi fasilitas ruang kelas antara sekolah negeri dan sekolah swasta di Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan kondisi fasilitas ruang kelas antara sekolah negeri dan sekolah swasta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis perbedaan kondisi fasilitas ruang kelas antara sekolah negeri dan sekolah swasta di Indonesia.
Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kondisi fasilitas ruang kelas di sekolah negeri dan sekolah swasta di Indonesia. Lanjut ke metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS, Kemendikbudristek, serta Permendikbudristek. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif melalui tabulasi data, perhitungan persentase, penyajian visual, dan interpretasi. Kita masuk ke bab hasil dan pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa sekolah negeri memiliki jumlah ruang kelas yang lebih banyak, namun diimbangi dengan tingkat kerusakan berat yang cukup tinggi. Sedangkan sekolah swasta memiliki jumlah ruang kelas yang lebih sedikit, namun kondisi fasilitas ruang kelas tersebut cenderung lebih merata. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, perbedaan kondisi fasilitas ruang kelas antara sekolah negeri dan swasta dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Di antaranya, ada sumber pendanaan, ada manajemen sekolah, lokasi dan aksesibilitas, serta kebijakan pemeliharaan. Keempat faktor tersebut sangatlah berperan signifikan terhadap kondisi fasilitas ruang kelas di sekolah negeri dan swasta. Dapat dilihat pada PPT bahwa untuk faktor sumber pendanaan untuk sekolah negeri, mereka jauh lebih mengandalkan dana BOS dan APDB, serta pembaruan fasilitas mengikuti siklus anggaran yang berasal dari pemerintah itu sendiri. Kemudian untuk sekolah swasta, mereka memiliki sumber dana lebih fleksibel yang berasal dari iuran siswa, yayasan, dan sponsor. Kemudian untuk manajemen sekolah, sekolah negeri itu jauh lebih terpusat dan mengikuti regulasi yang berasal dari pemerintah. Sedangkan untuk sekolah swasta, mereka jauh lebih otonom. Mereka cepat mengambil keputusan untuk perbaikan serta inovasi. Dan untuk lokasi dan aksesibilitas serta kebijakan pemeliharaan dapat dilihat pada PPT. Sebagai penutup, perbaikan kualitas fasilitas pendidikan memerlukan fleksibilitas anggaran dan sistem pemeliharaan yang lebih efektif, terutama pada sekolah negeri. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.